Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Konferensi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang kita bawa, yaitu client server. Sebelum melanjutkan ke dalam materi, dalam kelompok 3 ini ada 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fikri Konferensi, dan yang kedua Hasdiati Surahmin, yang ketiga Muhammad Ilham Syamnur Ramadan, dan yang keempat Muhammad Alif Yardika Ibmaruni. Pengertian client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Pada fungsi pertukaran akses web, client server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi client server membutuhkan laman web dan IP address dari server khusus. Fungsi client server. Instrumen yang ada pada client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Saat ini perlindungan informasi melalui server sudah dapat dienkripsi sehingga memungkinkan klien mendapatkan data yang aman. Fungsi nyata dari client server adalah seseorang dapat membuat bisnisnya sendiri melalui laman web yang dibuat sebelumnya. Cara kerja. Dalam konteks database, klien membuat sebuah halaman website melalui berbagai aplikasi software atau device hardware dengan memberikan visual halaman yang menarik atau disebut juga dengan user interface. Setelah klien menerima permintaan user, selanjutnya klien akan memberikan sintaks atau bahasa komputer melalui programan dan menghasilkan database yang dibutuhkan dalam bentuk SQL atau struktur query language atau bahasa lainnya. Keuntungan menggunakan client server. Fungsi jaringan client server memberikan keuntungan banyak sekali. Berikut keuntungan yang diberikan arsitektur client server bagi pengguna. Yang pertama, menyimpan big data. Melalui arsitektur ini, klien dapat menyimpan dan mengakses database yang sangat besar. Yang kedua, menaikkan kinerja. Dengan konsep client server, pengguna dapat meningkatkan kinerja akses data berupa informasi. Kinerja cepat dikarenakan seluruh data disimpan pada satu server yang multitasking. Dan yang ketiga, biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Pengguna client server memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data. Macam-macam arsitektur. Perkembangan dunia server semakin tahun semakin membaik. Perkembangan server tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas akses, administrasi, dan keamanan data yang lebih baik untuk pengguna. Arsitektur client server memiliki beberapa macam seperti berikut ini. Yang pertama, one tier atau standalone. Pemrosesan jenis arsitek ini dilakukan melalui mainframe. Seluruh kode yang berkaitan dengan aplikasi ditempatkan dan berjalan pada host. Yang kedua, two tier atau client dan server. Pemrosesan pada arsitek two tier terjadi pada client dan server.
Aplikasi ini menghubungkan satu server ke banyak klien dengan sebuah jaringan. Prosesnya melalui klien membuat permintaan, kemudian server memberikan kepada klien. Yang ketiga, tri-tier. Kebanyakan aplikasi ini digunakan dengan application server, diletakkan di sisi klien dan hanya berfungsi untuk mengirimkan data ke database server. Model ini secara garis besar membagi fungsi-fungsi ke dalam beberapa lapisan, sehingga aplikasi mendapatkan pembaruan, stabilitas, serta keamanan yang baik. Berikut ini adalah contoh jaringan client server. Dalam pembuatan ini saya menggunakan aplikasi Cisco pakai Tracer. Untuk pembuatan ini saya menggunakan satu server, satu switch, dan 3 PC. Untuk menghubungkannya saya menggunakan kabel berjenis straight untuk menghubungkan ke server. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari saya. Mohon maaf jika presentasi kali ini masih banyak kekurangan atau masih banyak salah-salah kata yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.